bahwa Al-Quran Allah turunkan kepada kita tanpa ada keraguan di dalam Quran itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, para saimin wa saimat rahimakumullah. Malam hari ini kita bisa bertemu kembali dengan malam yang Allah anugerahi kebaikan-kebaikan kepada kita sehingga kita mampu melaksanakan ibadah pada hari ini, pada saat ini, pada detik ini, bisa duduk bersabar untuk melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tema kita di kultum yang singkat ini yaitu keistimewaan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin. Bahwa Al-Quran Allah turunkan kepada kita tanpa ada keraguan di dalam Quran itu. Dan Quran itu merupakan petunjuk bagi kita, hudal lil muttaqin. Dan kita di bulan puasa ini, Ramadan, melaksanakan ibadah puasa, juga Allah menginginkan agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Maka sangat cocok, sangat pas kalau seandainya Ramadan ini kita bisa memaksimalkan interaksi kita dengan Al-Quran. Al-Quran merupakan yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, sesungguhnya Al-Quran itu merupakan jamuan makanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau, Rasulullah SAW menyampaikan, bergegaslah untuk menuju jamuannya. Dan dia mengatakan, semampunya kalian. Al-Quran ini adalah kali Allah, cahaya yang terang, obat penyembuh yang bermanfaat, perisai bagi orang yang berpegang teguh dengannya, dan penyelamat bagi yang mengikuti petunjuknya. Al-Quran tidak menyimpang hingga kita terus berpegang teguh kepadanya. Dan dilanjutkan dalam hadis yang panjang itu, Al-Quran tidak pernah habis dan banyak membacanya tidak membuat kita bosan, tidak membuat kita menjemukan. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran, Allah akan membaca Al-Quran, Allah akan memberikan pahala kepadamu karena bacaan itu, yaitu untuk setiap hurufnya 10 kebajikan. Saya tidak mengatakan kepada kalian bahwa alif, lam, mim
itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Hakim. Demikian yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka sungguh Al-Quran itu adalah memiliki sebuah keistimewaan. Kenapa demikian? Karena Al-Quran diturunkan di tempat yang memang Allah berikan, satu tempat yang perlu ada perubahan secara pribadi, masyarakat, dan lingkungannya. Dan Allah menurunkan Al-Quran juga kepada manusia yang agung, manusia yang istimewa, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Al-Quran ini, wahyu ini, melalui satu perantara malaikat yang juga diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran juga menjadi istimewa karena diturunkan di bulan yang istimewa. Maka sungguh luar biasa, Al-Quran yang Allah turunkan ini menjadi sebuah kebanggaan bagi kita, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, menjadi petunjuk bagi manusia dan pembeda bagi manusia. Maka jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa Al-Quran ini menjadi sebuah istimewa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hijr ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula lah yang memeliharanya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para shaimin wa shaimat rahimahullah. Dahulu ada sebuah kisah. Ada seorang Yahudi yang dia mampu memiliki kemampuan menulis tulisan yang indah. Dia mencoba menulis beberapa lembar dari sebuah kitab Taurat. Dia tulis dengan tulisan yang indah. Kemudian dia berikan atau dia jual di pasar, dan banyak yang beriman kepada kitab Taurat itu membelinya. Kemudian beliau menulis lagi tentang Yahudi ini beberapa lembar kitab Injil, ditulis dan dijual, dan banyak orang yang membelinya. Dan terakhir mencoba menulis 3 lembar ayat Al-Quran, disampaikan kepada penjual kitab. Kemudian dibaca oleh penjual kitab itu secara teliti. Ditemukanlah adanya penyimpangan dalam penulisan kitab itu. Kemudian dicampakkanlah kitab itu yang ditulis oleh seorang Yahudi ini. Orang Yahudi ini melakukan aktivitas menulis beberapa kitab Taurat, Injil, dan Al-Quran dengan cara sesukanya, sesuai nafsunya. Ternyata dia ingin menguji bahwa apakah kitab Taurat, kitab Injil, atau kitab Al-Quran yang memang memiliki sebuah keistimewaan dan keoriginalitasan. Setelah dilihat, ditimbang, maka ternyata disitulah Allah memberikan hidayah kepada orang Yahudi itu, sehingga orang Yahudi itu memeluk agama Islam lantaran wasilah dari mencoba memasukkan. Inilah bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hijr bahwa sesungguhnya Allah lah yang menurunkan Al-Quran, dan Allah pula lah yang memeliharanya. Jamaah salat
Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selain keistimewaan Al-Qur'an dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kapanpun. Kita bayangkan 1400 tahun Al-Qur'an ini ada di dalam bumi ini, di dunia ini, dibaca terus-menerus oleh orang-orang mukmin. Tidak ada kesalahan, tidak ada keraguan di dalamnya. Begitu luar biasa kitab kita Al-Quran yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa Al-Quran itu adalah satu kitab yang sempurna dan menyempurnakan. Karena di dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan satu ayat dan di ayat yang lain Allah sempurnakan, saling menguatkan. Tidak ada yang berselisih antara satu ayat dengan ayat yang lain. Tidak ada yang bertentangan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Inilah sungguh keistimewaan yang Allah jaga, benar-benar Allah jaga, sehingga Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Al-Quran diberikan kepada seorang manusia yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi ternyata Allah memberikan sebuah anugerah, kitab yang begitu luar biasa kepada seorang manusia yang memiliki kapasitas kemampuan yang tidak bisa membaca dan menulis, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukti Al-Quran ini telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Quran ini memiliki sebuah keistimewaan. Oleh karenanya, jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita diberikan keistimewaan Al-Quran, kemudian kita tidak menyambutnya dengan baik, tidak menggunakan keistimewaan itu dengan baik, tidak membacanya, tidak mempelajarinya, lantas siapa yang akan kita ikuti? Dulu para ulama salafus saleh, mereka begitu dekat dengan Al-Quran, setiap harinya membaca Al-Quran. Bahkan ada salah satu imam mazhab, Imam Asy-Syafi'i, beliau di Ramadan bisa menghatamkan 60 kali. Itu sesuatu yang luar biasa. Kita nggak usah 60 kali. Ramadan ini diusahakan Ramadan bisa khatam minimal 1 kali. Mungkin kalau di bulan-bulan lain kita belum bisa 1 bulan menghatamkan Al-Quran, maka dipaksakanlah di bulan Ramadan ini bisa khatam Quran 1 kali minimal. Kalau seandainya di antara kita ada yang setiap bulannya bisa menghatamkan 1 kali dan 1 bulan Al-Quran, maka Ramadan ini adalah kesempatan untuk menambah kemampuan kita membaca Quran lebih dari 1 kali dalam khatam dalam 1 bulan. Itu menunjukkan bahwa kita sangat memberikan sebuah perhatian atas keistimewaan Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah bisa memberikan terus memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran, membaca pelan-pelan. Orang yang mampu membaca, maka Allah berikan cahaya. Orang yang terbata-bata, maka Allah akan berikan 2 pahala. Tidak ada yang rugi ketika kita membaca Al-Quran, tidak ada yang rugi ketika kita mau mempelajari Al-Quran. Maka saya mengajak, mari kita, keluarga kita, anak-anak kita, ambil keistimewaan Quran ini di bulan yang istimewa, interaksi kita dengan Al-Quran. Semoga Allah berikan kemampuan kita setiap harinya melihat Al-Quran, setiap harinya membaca Al-Quran, walaupun hanya beberapa ayat sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan kita. Allah tidak memberatkan kita dalam mempelajari Al-Quran, tapi bagaimana kita mampu mengambil keistimewaan Al-Quran dengan kita setiap harinya selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Semoga Allah kuatkan diri kita, Allah berikan kemampuan dan istiqomah kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran, dan semoga Allah berikan hidayah melalui Al-Quran
kepada diri kita sehingga bisa memperbaiki perilaku kita dalam kehidupan di dunia, dan dengan Al-Quran Allah memberikan syafaat pada kita untuk kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Qulu qouli hadza wastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.